Oke, Mas Dodi sudah masuk. Kita akan langsung saja berkolaborasi dengan Mas Dodi. Tapi sebelumnya boleh info dulu dong, suaranya ini jelaskah ke teman-teman? Suaranya clear? Halo, malam Mas Halo Dodi. Mas, ya maaf agak terlambat nih. Oke, apa kabar Mas malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, 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 iya. Oke, nah ini dia Mas Dodi Magis, pembicara kita internasional gitu ya. Ya sudah malang melintang di berbagai negara ya. Nah, Alhamdulillah. ya Mas Dodi ya. Nah, tapi ngomong-ngomong itu sebenarnya memang pernah ada impian atau memang pernah ada kepikiran nggak sih bisa ngajar di luar negeri itu Mas Dodi? Mas Dodi? Itu memang impian saya sejak dulu ya. Oke. Dari zaman-zaman tahun 2000-an saya tadinya tadinya baru-baru ini, tapi ketika saya Ya. ngecek-ngecek buku lama saya, ternyata saya Mm. nemu ada tulisan bahwa saya menginginkan ini itu udah lama ternyata. Iya. Oke ya, dream come true ya. Iya, Oke, ya. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi biasa orang kalau keluar negeri ngabisin duit, nah kalau Mas Dodi ini justru malah dapat duit nih, asik kan? Kecuali kalau lagi lockdown gini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya ya. Nah, tapi yang asiknya lagi apa yang dibawa sama Mas Dodi ini secara nggak langsung mengangkat budaya lokal kita juga ya, budaya Indonesia ya, Javanese gitu ya, Javanya yang dibawa Iya, ya, budaya Jawa ya, alhamdulillah. Iya. bukan lokal. Ini keren-keren banget. Nah, sehingga buat teman-teman yang uh, baru bergabung, sorry banget aku nggak bisa sapa satu persatu, udah ada 16 orang yang standby, mudah-mudahan nambah terus malam hari Halo, ini karena salam topik. semuanya. Oke, saya perkenalkan dulu siapa narsum kita hari ini. Ini adalah Magis Dodi gitu ya. Nanti dia akan perkenalkan juga nama aslinya siapa karena saya juga penasaran gitu ya. Nama panggungnya Magis Dodi. Beliau praktisi di bidang hipnosis, terus kemudian pastinya hipnosis juga hubungannya sama NLP juga. Beliau juga belajar yang namanya magnetisme. Nanti beliau akan jelaskan semua itu seperti apa. Tapi itu adalah salah Iya, satu teknik pemberdayaan diri pastinya, gitu ya. Dan iya. kerennya lagi teknik magnetisme ini bisa lintas negara gitu karena nggak perlu banyak verbal yang diucapkan gitu ya. Tapi keren lah. Nah nanti dia jelaskan sendiri. Oke, nah boleh langsung aja Mas. Kira-kira apa sih sebenarnya magnetisme, terus kemudian apa hubungannya gitu dengan budaya Jawa gitu Mas? Silakan Mas Dodi. Iya, iya. Jadi sebelum kita tahu magnetisme itu apa, saya ingin jelaskan dulu bahwa setiap Ya, manusia itu pada dasarnya terdiri dari tubuh, ya. pikiran, jiwa, dan medan energi yang mengelilinginya. Oke. Ya, Ya. dan medan energi yang mengelilinginya. Nah, sehingga bagian dari diri kita itu tidak hanya tubuh saja, tidak hanya Betul, pikiran betul. saja, tidak hanya jiwa saja, tapi medan energi. Nah, medan energi ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi kalau selama ini kan orang hanya mungkin pernah dengar ya kalau manusia itu memiliki energi, seringkali kita hanya dengar energi mengikuti pikiran, seperti itu. Betul. Nah, Yes. tetapi energi yang sudah terlalu besar akan mempengaruhi balik pikiran itu. Oke. Jadi energi mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia itu, bahkan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, ya. Ya, nah karena itu diperlukan ilmu untuk mengelola medan energi kita, agar Oke. medan energi kita hanya memberi dampak yang positif terhadap kehidupan kita. Mhm. Nah, ilmu inilah yang dinamakan dengan magnetisme. Hmm, ya, ya. Jadi Jadi sekitar di magnetisme dalam adalah diri kita tuh suatu, ya ada magnet ya.
Iya, betul. Magnetisme adalah suatu ilmu untuk mengelola medan energi kita dan bagaimana kita menggunakannya untuk bagaimana kita mengakses energi-energi dari luar untuk berbagai kepentingan di diri kita. Ya, ya. Ya. Nah, di diri manusia di dalam berdasarkan ilmu pengobatan timur, setiap manusia hidup membutuhkan prana. Pernah dengar itu nggak? Ya. Betul, betul, betul. Ini gambarnya foto videonya Mas Ros Daniel nggak jalan ya? Iya nih. Tapi suaranya kedengeran nggak ya? Streaming. Suara saya kedengeran ya, Iya, Mas? kedengeran. Saya jadi kayak Iya, ngomong iya. sendiri soalnya ini. Kayaknya, ya nggak Ya, jadi apa-apa. gini. Pada dasarnya, setiap manusia kalau berdasarkan ilmu pengobatan timur membutuhkan yang namanya prana untuk bisa bertahan hidup. Maka dari itu, Tuhan melengkapi kita dengan suatu alat untuk menyerap energi yang dinamakan lapisan tubuh magnet. Nah, lapisan tubuh magnet ini pada diri setiap orang ini sudah ada. Kita mau belajar energi atau tidak belajar energi, kita sudah memiliki yang namanya lapisan tubuh magnet ini. Cuma kemampuannya untuk menyerap energi sangatlah terbatas dan pelan. Karena Iya. ditujukan hanya untuk menyerap energi untuk cadangan hidup saja. Nah, dengan teknik dan ilmu tertentu, dengan pengetahuan tertentu, lapisan tubuh magnet ini bisa ditingkatkan sehingga manusia bisa mengakses dan menyerap energi jauh lebih cepat daripada normal. Nah, ini adalah inti pengertian dari magnetisme itu. Jadi, magnetisme adalah suatu pengetahuan untuk meningkatkan Ya. lapisan tubuh magnet kita sehingga kita bisa mengakses dan menyerap energi jauh lebih cepat dari normal sekaligus memprogramnya untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Ya. Ya, ya. Jadi penting ya kita belajar tentang mengendalikan energi dalam diri ini ya, Mas ya. Sangat penting karena emosi manusia, kalau misalnya kita kaitin dengan pemberdayaan diri, emosi manusia dipengaruhi dua hal. Minimal ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu faktor psikologisnya, yaitu mungkin dari kata-katanya, dari sugestinya, dari informasi secara fisik, dan yang kedua yang mempengaruhi adalah energi, baik itu energi dari dirinya sendiri maupun energi lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, ketika kita masuk ke rumah sakit misalnya, walaupun rumah sakit itu dibikin mewah dan bagus, secara naluriah kita akan merasakan suatu hawa yang agak sedikit nggak asik gitu. Sehingga kita kurang nyaman berada di rumah sakit. Ya, ya, ya. Ya, nah itu kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh medan energi di rumah sakit itu. Atau misalnya di kuburan misalnya. Itu Iya juga tuh. ada hawa-hawa yang berbeda. Walaupun di satu sisi ada hawa tenang juga ya, tenang karena ada energi yin yang sangat tenang sekali di situ. Nah, berbeda juga kalau kita ke mall gitu. Atmosfernya juga berbeda gitu. Iya. Nah, kita biasanya mengatakan bahwa energi itu sebagai atmosfernya, hawanya asik nih di sini nih. Iya. Gitu. Nah, Betul. dengan demikian sebenarnya kita tahu betul tanpa kita sadari atmosfer ini sangat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Bahkan kadang ada orang yang sampai pindah kantor, pindah rumah hanya untuk mendapatkan hawa yang baik atau suasana atau rasa yang nyaman. Itu adalah energi juga sebenarnya. Betul. Nah, dengan kita menguasai magnetisme, kita bisa mengelola medan energi kita agar hanya energi-energi yang positif dan memberdayakan diri kita yang berada di. Jadi pikiran kita Dan tadi karena mengikuti ini, energi kita gitu ya, Mas ya. iya, pikiran kita pertamanya memang awal mulai dari pikiran, kadang Betul, begitu. betul, Tapi betul. ada juga kasus di mana energinya yang malah mempengaruhi.
Kalau medan energi gitu bisa terlalu seperti kuat, bisa seperti itu. iya, iya, iya. Misalnya contoh Iya, iya. sederhana, pernah dengar tentang Hmm. orang yang misalnya kalau di kondisi kerusuhan misalnya, pernah nggak dengar psikologi massa di mana ketika ada Ya, kerusuhan, orang yang baik-baik oke. bisa ikut rusuh. Wah, iya benar-benar benar. Ikut-ikutan gitu ya. Nah, Betul, betul. iya ikut-ikutan. Dia tadinya baik-baik aja, orang normal dalam tatanan tatanan yang normal dia normal. Tapi begitu ada kerusuhan dia ikut rusuh gitu. Nah, ini Betul. kenapa? Karena medan energi di situ. Medan energi di Oke. situ meradiasi orang-orang yang ada di dalamnya. Terjadi yang namanya resonansi. Resonansi itu kayak ini loh. Kayak apa tuh namanya bandul jam yang bergerak ke kanan ke kiri. Betul. Kalau ada misalnya ada 3 jam bandul yang begini nih, Iya, iya, iya. diletakkan berdekatan. Pertamanya kan ada Iya, yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Nanti kalau dibiarin betul. beberapa waktu, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, lama-lama dia akan beriringan seperti ini. Yes, yes. Satu arah, satu gerakan, satu satu nada gitu lah, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, energi itu bisa mempengaruhi manusia seperti itu. Oke. Makanya kalau misalnya ya, misalnya suasana-suasana misalnya kayak kok kenapa sih kalau di Timur Tengah suka sering rame misalnya begitu. Itu memang ada Iya, iya. medan energi yang punya potensi untuk itu gitu. Dan kalau itu nggak didamaikan, nggak ditenangkan, ya akan selalu terulang kembali gitu. Oke. Iya, iya. Tindakan orangnya cuma pemicu aja gitu. Apa cuma terpicu aja, tindakan orang itu cuma terpicu aja dari itu. Gitu. Dan juga yang misalnya apa namanya yang suka senang-senang, suka hura-hura dan sebagainya itu juga terpengaruh energinya. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang sangat signifikan banget antara kita mempengaruhi energi yang kita miliki sendiri dan juga energi di sekeliling kita. Makanya ada yang bilang juga katanya lingkungan bisa mempengaruhi atau bisa membentuk seseorang tuh karena dari situ ya. Dari Betul, energi salah tadi ya Mas satunya ya. dari situ. Energi juga akhirnya nanti mendatangkan ide dan informasi. Hmm, hmm, hmm. Iya, Nah, iya, maka iya. dari itu misalnya gini deh, apa rumahnya ada rumah bagus dijual Hmm. murah, tapi bekas orang bunuh diri, misalnya seperti itu. Itu Ya, iya. walaupun nggak tahu, kadang ada feeling ini kok kayaknya ada yang nggak pas apa ya, gitu. Hmm. Gitu. Kenapa kok orang secara secara umum nggak mau gitu? Wah nggak mau kalau misalnya motor aja walaupun bagus atau mobil bagus, tapi bekas kecelakaan gitu, kadang agak enggan gitu. Walaupun oh itu kan cuma mitos, Iya, itu iya. cuma apa? Sebenarnya nggak cuma mitos, tapi sebenarnya kita merasakan medan energinya berbeda. Yes, itu dia. Ya, maka dari itu, padahal medan energi ini karena medan energi tubuh kita juga energi, dia akan tunduk pada Hmm. hukum semesta. Hukum semestanya Oke. adalah suatu jenis energi yang sama akan saling tarik-menarik. Oke. Nah, di sini kalau misalnya energinya negatif, menularkan medan energi jadi negatif, dan itu kalau sudah menguat, dia akan menarik yang sejenis. Yes. Gitu. Nah, itu kan jadinya kalau kalau positif sih nggak masalah. Tapi kalau negatif akhirnya jadi terjebak pada suatu kondisi tertentu. Makanya ada orang yang Betul. beruntung semakin beruntung, orang yang apes semakin apes tuh salah satunya kalau dari sisi energi karena ini. Iya, 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 ya, Nah, nyambung banget ya. Jadi bicara tentang saya tambahin sedikit vibrasi ya. ya. Nah, Silakan, ada, silakan. ada. Nah, vibrasi itu kan Hmm. elemen dasar energi yang mempengaruhi jadi Iya, betul, getaran betul, dari hati kita betul, betul. mempengaruhi ibaratnya kalau medan energi kita itu air, airnya jadi bergetar sesuai irama dari apa yang kita rasakan. Hmm, hmm. Iya, iya, Tetapi iya, iya, air iya. yang bergejolak ini juga bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan. Jadi dia timbal balik sebenarnya, nggak cuma selama Oke. ini orang hanya Hmm, fokus hmm, hmm. pada bagaimana mengelola pikiran dan hati kita agar medan energinya Oke, positif. Tetapi betul. kalau misalnya itu memang bisa dilakukan dan itu memang perlu dilakukan, tetapi Hmm. akan lebih efektif kalau dikendalikan dari dua arah. Oke, ya, ya, Jadi ya. energinya dikelola agar supaya kita pikiran dan perasaan kita merasa baik juga gitu. Di satu sisi kita juga menjaga pikiran dan perasaan kita agar medan energinya menjadi baik. Karena itu kan 3 hal yang sambung menyambung gitu. Betul, 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 betul.
Oke, nah pasti nih teman-teman Iya. sudah mulai banyak bertanya bagaimana, tapi tahan dulu, Mas Dodi, ini ada pertanyaan dari Kak Maya nih sebentar. Saya bacain dulu, saya pin komennya. Ini ada pertanyaan, kalau saya sering ngerasa kayak ada rasa kesetrum tiap megang Mm. beberapa barang atau benda, misalnya rak besi di swalayan atau troli belanjaan, itu kenapa ya? Apakah memang di barang-barang atau benda-benda tertentu yang ada di sekeliling kita tuh emang ada energi, Mas? Ya, ya tentu bahkan kita sendiri pada dasarnya semua yang ada Hmm, di alam semesta ini adalah energi. Kita oke. adalah energi yang memadat menjadi materi gitu. Nah, setelah Betul. kita memadat menjadi materi, kita juga masih Hmm. dikelilingi yang namanya medan energi halus atau subtle Oh, energy yes, yes, yes. gitu. Yang itu yang disebut dengan aura. Nah, mengenai tadi yang Hmm. ditanyakan Mbak Maya itu, di dalam diri Hmm. kita juga ada yang namanya bioelektromagnetik, di mana di situ Oke. ada listrik juga gitu. Nah, bagi orang-orang yang Hmm. sensitif, dia bisa merasakan energi-energi dari luar. Kadang rasanya kayak kesetrum atau mungkin kepala berat atau mungkin suatu hawa tertentu. Hmm. Hmm. Dan Hmm. itu memang memang benar-benar bisa terasa untuk bagi sebagian orang karena benda-benda apalagi tadi yang disampaikan seperti besi ya tadi ya. Ya. Benda-benda Ah. seperti ada benda-benda di sekitar kita itu yang bersifat sebagai isolator dan penyimpan energi, Oke. khususnya khususnya yang Hmm. berbahan besi, logam ataupun Hmm. batu permata atau benda mulia. Itu dia menyimpan menyimpan energi, dia isolator dan menyimpan energi dalam jumlah yang besar. Ya, Apalagi ya, kalau ya. bendanya benda mulia seperti emas, perak, dia akan punya kapasitas yang lebih besar. Oke. Dan Ini itulah relate dasar di mana kenapa? belajar ada hubungannya kayak belajar fisika juga ya, maksudnya jadi benar-benar teori Iya, yang memang ada memang dasarnya ada ya. kaitannya dengan itu, ya. Ada kaitannya ya. Ya, 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 ya. Keren, keren, Dan keren. apa? Oke, oke. Logam-logam inilah Ah, dasar dasar orang Jawa zaman dulu atau nggak cuma Jawa ya di seluruh dunia mungkin pedang atau apa, iya, iya. di mana di situ Hmm. diisi suatu kekuatan gitu karena logam pada dasarnya memiliki kapasitas untuk Iya, menyerap dan iya, menyimpan iya. energi gitu. Terutama Betul, kalau betul. bendanya benda mulia, logamnya logam mulia atau besinya besi khusus, dia punya kemampuan Iya, untuk menyimpan energi lebih besar daripada benda-benda biasa. betul, betul, betul. Jadi kalau Gitu. teman-teman mungkin pernah nonton film-film kungfu gitu ya, ada pedang pembunuh naga gitu ya. Oh iya, itu Pedang jelas itu. itu benar-benar Itu dibuat dari bahan khusus dan seterusnya itu benar-benar ada energinya ya. dan itu Legenda itu benar-benar yang bisa bisa mempengaruhi orang baik-baik jadi jahat loh itu. betul betul di film Kalau itu misalnya emang namanya ngebut kan, ya kalau namanya dia aja udah pedang pembunuh gitu ya. Dia di situ ya sudah ya. niatnya adalah untuk mencelakai orang gitu. Nah, sekalinya Mm. dia berhasil untuk mencelakai orang, itu pedang akan semakin Mm. ganas. Gitu. Betul Itu. betul ya, ya. Nggak cuma pedang Siap sih, siap oke. senjata apapun sebenarnya gitu. Senjata apapun ya, oke Iya. siap. Mudah-mudahan terjawab tadi ya Kak Maya ya. Oke, Hmm. nah sekarang boleh dilanjut lagi Mas Dodi. Ini yang menarik adalah ketika konsep ini sebelum nanti masuk bagaimana nanti di bagian akhir, Iya. teman-teman pasti nggak sabar nih gitu ya. Nah Hmm. yang menarik adalah bisa gitu orang luar negeri itu tertarik dengan konsep ini Mas. Apakah Oh memang di luar iya. negeri sudah mulai ada awareness tentang konsep energi ini juga Mas? Iya, jadi gini, tadi sekaligus saya menjawab yang tadi apa itu, kok dari Jawa gitu kan. Gitu. Ah, iya, 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 betul, Ya, betul, betul. jadi gini, awal mulanya adalah dari kesadaran para Oke, hipnoterapis terutama ya. Para ya, hipnoterapis di barat dulu kan di zaman Mesmer itu mendapat pertentangan karena dia mengatakan betul. ini kaitannya dengan hipnosis ya. Sejarah Iya, hipnosis iya, iya. kuno, ahli hipnosis kuno yaitu Mesmer mengatakan bahwa Betul, betul. dia dalam menidurkan seseorang itu menggunakan energi. Betul. Nah, itu dibantah oleh ahli lainnya yang bisa membuktikan seseorang yang fokus juga bisa tidur. Yes. Nah, sebenarnya dua-duanya ini nggak ada yang salah. Tetapi Oke. sayangnya di zaman itu, dua-duanya berpegang teguh hanya pada pendiriannya sendiri. Jadi Mesmer Hmm, menganggap yang bisa nidurin tanpa energi itu keliru, itu salah gitu.
Tapi yang bisa menidurin tanpa energi merasa mesmer yang salah. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya benar melalui pintu yang berbeda. Yang satu melalui pintu sugesti, yaitu dibilang ngantuk, 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 ngantuk. Ketika fokus filternya terbuka, dia akhirnya ngantuk beneran gitu. Nah, sedangkan yang mesmer, dia menghadirkan hawa ngantuknya. Si mesmer itu menghadirkan atmosfer ngantuk. Misalnya contoh atmosfer ngantuk itu kayak apa? Misalnya pernah nggak kita ke tempat teman kita atau saudara kita atau mungkin ke kamarnya kakak atau adik kita, tapi dia dengan enaknya tidur, terus kita juga hawanya jadi kepingin tidur gitu. Iya. Hawanya loh ya, dia nggak nyugesti kita, tapi hawanya, waduh hawanya kok jadi begini. Nah, itu adalah contoh bahwa bawah sadar kita bisa menerima atmosfer yang terjadi di suatu ruangan. Ini sama seperti yang tadi apa namanya, yang kerusuhan tadi terus ikut-ikutan rusuh tadi itu. Iya. Nah, akhirnya ketika penelitian hipnosis sudah semodern sekarang ini, kan dilihat lagi tuh literatur-literatur kuno, semua yang dulu dianggap misteri dianggap sudah terpecahkan. Ternyata disadari bahwa yang dilakukan oleh Mesmer kok beda ya ternyata ya. Menurut catatan zaman-zaman dulu, Mesmer itu melakukan ada step yang seharusnya hipnosis tuh habis A, B, lalu C, lalu D. Ini Mesmer kok dari A atau D gitu. Ada yang seharusnya dilakukan nggak dilakukan gitu. Tapi kok jadi, kok dalam gitu. Nah akhirnya dari situ mereka menyadari bahwa ada yang miss gitu. Nah disitulah mereka mencari. Sayangnya Mesmer itu sangat hati-hati sekali untuk sharing ilmunya waktu itu. Jadi hanya sedikit banget murid yang menguasai itu dan itu tidak tersebar luas. Jadi Mesmer itu punya beberapa murid, salah satunya Marquis de Puysegur, mantan veteran atau apa, mantan tentara atau apa, dia juga belajar, dia bisa gitu. Tapi hanya sedikit sekali, yang lainnya nggak tahu. Jadi teorinya itu nggak tersebar luas. Yang tersebar keluar adalah cara mentransfer energi magnetis ke orang lain, tapi cara menghasilkannya nggak diajarin gitu. Nah, untungnya yang Mesmer lakukan itu sebenarnya itu kan magnetisme, dan mesmerisme yang datang dari namanya Mesmer itu hanyalah salah satu jenis magnetisme saja yang dikembangkan oleh Mesmer untuk pengobatan. Dan magnetisme itu tidak hanya ada di tekniknya Mesmer, tetapi di setiap tradisi-tradisi di seluruh dunia yang berbau metafisika, dia ada unsur magnetnya, ada unsur magnetisnya. Cuma beda aplikasi dan penerapan. Nah, termasuk di Jawa. Di Jawa itu untungnya memang di berbagai belahan dunia ini tadinya banyak, tetapi banyak yang karena udah kehidupan modern, dia tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, untungnya di dunia Jawa, karena kita masih apa ya namanya, orang tuh bilang nguri-nguri budaya, masih memelihara adat istiadat, maka kebiasaan orang zaman dulu itu masih terbaca sampai sekarang. Paling nggak ada kitab-kitabnya, ada buku-buku kunonya gitu. Bagaimana orang menghasilkan daya-daya kekuatan yang kalau bahasa umumnya kekuatan gaib lah atau apa begitu. Nah, dari situ akhirnya saya menggalinya dari situ. Saya jadi menemukan sebuah buku barat, yaitu bukunya Ormond McGill. Dan Ormond McGill ini penasehat utamanya NGH loh ya, National Guild of Hypnosis. Dia membenarkan bahwa ada dua cara dalam menghipnotis atau mempengaruhi bawah sadar. Yang pertama dengan pendekatan fisiologis. Nah, dia malah pertama kali dia mengatakan yang pertama adalah dengan pendekatan fisiologis, yaitu menggunakan energi atau mesmerism. Jadi mesmerism atau energi itu dia katakan sebagai, atau animal magnetism, itu dia katakan sebagai pendekatan fisik, pendekatan fisiologis. Artinya apa? Pendekatan fisiologis artinya memengaruhi fisik dulu, baru
mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Jadi bukan psikologisnya dulu yang dipengaruhi. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan psikologis, yaitu psikisnya dulu yang dipengaruhi. Misalnya bayangin di tempat yang indah, bayangin di tempat yang tenang, psikologisnya terpengaruh, baru akhirnya fisiologisnya terpengaruh. Nah, jadi itu tadi, seperti saya bilang tadi, yang satu dari dalam, yang satu dari luar. Gitu. Dan untuk hasil terbaik, kedua cara ini harus dikombinasikan karena akan menjadikan Anda sebagai master hipnosis. Itu yang disampaikan oleh Ormond McGill, penasehat utama dari NGH atau National Guild of Hypnotists, salah satu lembaga hipnotis paling bergengsi di Amerika. Nah, jadi atas dasar itulah saya jadi mantep, oh memang benar begini. Nah, cuma saya tadinya belum ketemu langsung klik Jawa. Saya memang dulu pernah mempelajari ilmu Jawa, tapi saya nggak langsung mikir ke sana. Sampai akhirnya saya menemukan buku kedua Ormond yang saya temukan tentang magnetisme itu. Kalau tadi yang pertama adalah The New Encyclopedia of State Hypnotism. Nah, yang kedua ini memberi pengarahan yang jelas, sehingga saya akhirnya langsung sadar dan saya langsung cari ke ilmu Jawa. Jadi Ormond McGill mengatakan, di buku yang kedua yang saya temukan, yaitu Hypnotism and Mysticism of India. Jadi Ormond McGill ini sebenarnya tipe-tipe orangnya seperti saya. Jadi seperti saya itu maksudnya beliau ini suka ngulik-ngulik ke berbagai tradisi yang mirip-mirip hipnotis, tapi yang versi tradisi. Nah, beliau mengunjungi sampai India untuk meneliti itu. Dia sampai ke India, ke Tibet, ke Cina, dia datang. Nah, di buku itu dibilang, dia menyampaikan bahwa ada jenis-jenis energi yang mirip mesmer, dikuasai oleh para fakir magic India. Jadi energinya ini sejenis atau mirip dengan yang digunakan oleh mesmer untuk memagnetis orang. Waktu itu saya memang nggak menguasai ilmu India gitu. Walaupun belakangan ini saya akhirnya mempelajari ilmu-ilmu Sanskerta akhir-akhir ini. Nah, tapi sewaktu itu saya belum gitu. Cuma saya langsung terpikiran, kalau mesmer mirip dengan ilmu energinya mirip atau bisa diduplikasi dengan ilmu mistik atau magic India, otomatis bisa diduplikasi dengan ilmu Jawa juga. Karena Jawa di masa lalu adalah kopiannya India. Betul. Terbukti banyak sekali candi-candi, banyak bangunan-bangunan India yang akhirnya terinspirasi dari Hindustan menjadi kayak Borobudur atau Prambanan dan sebagainya. Nah, akhirnya berdasarkan informasi itu, saya mencoba menghasilkan energinya pakai versi Jawa. Tapi saya prakteknya pakai tekniknya mesmer di bukunya Ormond McGill. Jadi di bukunya Ormond McGill ini tadinya dijelasin cara mentransfernya saja ternyata. Ketika saya coba cara transfernya saja, berhasil, tapi tubuh saya lemas sekali setelahnya. Dan saya jadi menyadari bahwa, wah ini energi saya berkurang nih. Harusnya saya di-charge dulu baru transfer energi ke orang. Nah, akhirnya setelah saya memakai kombinasi cara Jawa untuk menghasilkan energinya, lalu saya combine cara transfernya caranya mesmer, ternyata tubuh saya baik-baik saja. Nggak capek lagi gitu, nggak lemes lagi. Nah, karena itu berhasil, akhirnya saya kembangin terus. Akhirnya semakin lama, jadi akhirnya saya menemukan banyak teknik yang kalau misalnya kita semua Bapak Ibu sekalian yang menonton video saya banyak teknik, teknik itu udah pengembangan saya sendiri. Tapi ide dasarnya, pertamanya dari buku Ormond McGill itu, yang akhirnya, ternyata kalau di Ormond McGill kan harus menyentuh. Ternyata nggak nyentuh, baru jarak 1 meter, kalau udah connect, bisa jatuh. Ternyata 2 meter juga bisa. Akhirnya dicoba-coba dari jauh juga bisa, gitu. Bahkan dari balik tembok juga bisa. Nah, setelah itu saya kembangin, dan itu bekerja, saya sadar bahwa itu kan dari leluhur kita kan. Jadi ada andil dari leluhur Jawa gitu. Maka saya nggak mau ngilang-ngilangin itu, sebagai respect saya sekaligus mengangkat budaya Nusantara. Saya namakan Javanese Magnetism.
magnetismenya Iya. orang Jawa gitu. Iya, 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 iya. Itu Keren, ceritanya keren. gitu. Itu Iya. ceritanya ya. Iya, iya, iya. Dan Iya. pada akhirnya orang-orang mulai ngeh gitu ya, termasuk komunitas hipnosis di luar negeri gitu ya, tentang konsep Oh iya, Javanisme ini ya. iya, Keren, keren. 90%, bahkan saya bilang 100% murid saya di luar negeri itu yang mengundang kalau misalnya ada forum-forum besar gitu, saya ngajar di kelas banyak peserta, itu sekolahan hipnotis Mm, ternama di sana, misalnya di Belanda. mm, Jadi itu di mm, Belanda itu Institute Hypnosis of Netherlands gitu. Lalu ada juga di mm. Romania, ada juga di Hungaria. Itu semua adalah sekolahan-sekolahan hipnosis. Ya, Yes, yes, mereka yes. ingin, dan juga di Australia juga. Di Australian Academy of Australia. Hypnosis itu juga, ya. Di Melbourne itu. Melbourne ya. Iya, Keren ya. Jadi iya. keliling dunia kalau dapat duit nih asik ya, asik lah. Oke ya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya juga Mei kemarin sebenarnya saya ngajar di Kolombia sebenarnya. Oke. Cuma Ya ya. ada pandemi seperti ini terus akhirnya Ya, tertunda semua aja. tunda ya. Heeh. Dan setelah ini bisa kembali ngajar lagi ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu nih Mas. Boleh ya? Iya. Dari Mbak Alvino Fatani ini katanya, Mas Dodi, jika energi sudah diserap untuk menggunakannya, apakah bisa langsung digunakan sesuai kebutuhan? Ada Itu cara tadi. untuk memprogramnya, ada cara untuk Nah, mengarahkannya, dan bahkan energi itu walaupun di alam semesta itu apa? Energi itu sebenarnya di alam semesta banyak frekuensinya. Jadi betul. energi itu Ya, nggak ya, cuma ya. satu gitu. Seperti tadi saya bilang ada energi yang menyenangkan, ada energi yang malah bikin rusuh gitu, misalnya seperti itu. Betul, betul. Sehingga Betul, bahan energinya harus sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. betul, betul. Jadi Saya ingat bahan waktu di energinya kelasnya Mas, positif. jadi ingat, Nah, saya jadi ingat waktu di kelas Mas Dodi bilang, ini kayak kita sebenarnya mau dengerin radio apa nih, tinggal di setel dulu iya mau betul, denger radio betul, ini mau betul, dengerin frekuensinya. Nah, betul. itu kayaknya Mbak Alfi ya. Saya jadi ingat Justru Mas. ini malah apa ya? Sebenarnya gini, yang nomor satu adalah kita punya pemikiran yang positif dulu. Oke, good. Kita punya konsep pikiran yang positif karena dengan pikiran yang dan pikiran ini usahakan sampai level perasaan. Yes. Nah, kalau pikiran dan perasaan kita sudah positif, kenapa Hmm. kita menjadi semakin positif? Sebenarnya ada penjelasan magnetismenya. Karena kita menyesuaikan frekuensi energi yang positif dari alam semesta. Jadinya begitu. Yes. Nah, kalau sudah connect gini, akhirnya nanti terjadi yang namanya akses energi, baik disadari maupun Mhm. tidak. Nah, akses ini Oke. akhirnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, begitu semakin besar, dia akan semakin apa namanya daya magnetnya untuk menarik yang sejenis semakin kuat. Ya, ya, ya. Pun sebaliknya, Oke, gitu. ya. Iya, Mudah-mudahan kalau menjawab kalau ya. untuk memprogram secara detailnya memang idealnya sih kita belajar di kelas gitu. Iya, Karena belajar. apa namanya, memang banyak sekali hal yang perlu Betul, betul. dipelajari secara detail. Kalau sampai salah-salah Oke. juga malah nggak pas gitu. Hmm. Iya, gitu. Oke. Nah, berikutnya terima kasih Mbak Alfi atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab tadi ya pertanyaannya. Ya. Oke, berikutnya ada dari Mas Yun Haryanto nih, Mas Dudi. Apakah Mm-mm. ilmu Java magnetisme ini sama dengan ilmu Feng Shui gitu ya? Karena tadi bicara tentang energi Betul, ruangan dan betul, betul. seterusnya. Jadi Feng Shui itu kan biasanya kalau kita yang sering dengar kan di rumah. Sebenarnya nggak cuma rumah aja, tubuh kita juga. Nah, kalau Hmm. kalau kalau di konsep Feng Shui ini kan memang segala sesuatu ada aliran energi yang natural. Yes. Dan posisi letak ruang misalnya seperti itu mempengaruhi aliran energinya. Kayak air Hmm. mengalir lalu dengan tatanan itu membuat air itu mengalirnya kemana nih? Hmm. Bikin nyaman yang ada di sini apa enggak gitu. Nah, tapi sebenarnya Feng Shui itu nggak cuma di ruangan, tetapi di tubuh kita juga. Bentuk Tubuh kita wajah juga. atau mungkin kulit kulit yang belang aja bisa memengaruhi aliran energinya jadi nggak pas. Oke. Itu kalau dari ilmu Feng Shui. Nah, Javanese magnetism itu memang sebenarnya agak ada kemiripan karena cuma bedanya gini, kalau Javanese magnetism itu dia lebih ke pengarahan energi kan ya. Jadi energinya diprogram untuk mengalir dengan cara tertentu, walaupun secara naturalnya nggak demikian. Jadi kalau kalau Feng Shui perbedaannya ya,
perbedaan dan persamaannya. Sama sebenarnya ini. Persamaan konsep Javanese magnetism dengan Feng Shui adalah energi akan mempengaruhi kehidupan orang itu. Ya. Gitu. Nah, itu persamaannya. Nah, perbedaannya dengan caranya, aplikasinya. Kalau Feng Shui, dia itu menyesuaikan energinya. Oh, biar energinya enak, kita tata ruangan sedemikian rupa. Oh, biar energinya enak, kita tata pakaian dan wajah kita. Bahkan kalau misalnya ada belang atau apa, gimana supaya di apa namanya, dipudarkan atau ditutupin make up gitu supaya belang itu tidak terlalu, sehingga aliran energinya bagus. Itu konsep dari Feng Shui. Nah, kalau konsep dasar dari Javanese magnetism lebih memprogram energinya. Gitu. Memprogram energinya. Hanya saja kalau kita tahu dua-duanya lebih bagus. Jadi secara tatanya juga ditata, terlalu energinya juga berusaha sebaik mungkin diatur. Gitu. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Yun Haryanto. Oke. Ini pertanyaannya udah mulai banyak nih. Kayaknya mau sampai ke how. Kita jawab pertanyaan satu dulu nih, karena ini kayaknya berhubungan juga nih Mas Dodi. Iya. Mas Dodi, apakah benar kalau Javanese magnetisme itu memang ada mantra-mantra? Nah, loh, ini benar. Nah, mantra, ya. Mantra itu ada. Mantra itu selama ini dipahami cuma dari sisi mistiknya ya. Tapi yang saya bilang memang betul itu sisi mistis, itu ilmu mistik atau ilmu gaib itu tidak semata-mata kalau kita fokus pada sesuatu dan sebagainya. Nah, setiap mantra selalu ada muatannya dong. Misalnya mantra itu tentang kekayaan, atau tentang kemakmuran, atau tentang cinta atau apa. Dia akan menyebut sesuatu yang indah. Biasanya mantra itu seperti itu. Misalnya wajahku bersinar bagaikan rembulan. Nah, misalnya seperti itu. Di sekelilingku di sekelilingku bersinar bintang-bintang. Biasanya mantra itu seperti itu. Misalnya mantra untuk memikat atau meningkatkan pesona misalnya. Nah, ketika seseorang mengatakan itu, berarti kita memberikan atensi pada hal-hal itu. Cahaya bulan, cahaya bintang-bintang. Dan itu membuat apa yang kita atensikan, energinya mengalir ke kita. Konsep dasarnya seperti itu. Karena apapun yang kita berikan atensi, akhirnya menstimulasi lapisan tubuh magnet kita untuk menarik hal itu ke diri kita. Dan selain itu, mantra itu, setiap mantra atau bahkan juga doa itu mengandung suara. Dan setiap suara mengandung vibrasi, frekuensi dan harmoni. Nah, karena hal inilah energi di sekeliling kita ketika mendengar suara dari mantra-mantra tertentu akan mengikuti dari apa yang kita baca karena terjadinya vibrasi, frekuensi dan harmoni ini. Betul. Iya. Jadi kayak di riset lagi nih, misalnya ini medan energi netral, lalu kita baca sebuah mantra. Pertama, mantra mengandung getaran, maka dia membentuk getaran yang senada dengan mantra yang kita ucapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mantra itu karena dia suara yang mengandung frekuensi juga, maka dia akan menghubungkan medan energi kita dengan frekuensi yang ada di luar sana. Nah, frekuensi yang mana? Yang selaras dengan mantra yang kita ucapkan. Gitu. Betul. Nah, Jadi, yang ketiga adalah harmoni. Kenapa? Harmoni, betul. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah harmoni. Nah, adalah sebuah hal yang mistis. Ya memang mistis, tapi kalau dijelaskan sebenarnya manfaatnya itu gitu. Nah, yang ketiga adalah nggak cuma sugesti dia ada efek lain karena biasanya mantra itu bersajak. Ada manfaatnya itu bersajak. Itu untuk ngatur harmoninya itu. Harmoni, betul. Bahkan ayat suci aja kan bersajak kan. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang bersajak itu lebih powerful daripada yang tidak bersajak. Betul. Itu karena alasan vibrasi, frekuensi dan harmoni itu tadi. Gitu. Itu. Iya. Terus yang ketiga tadi apa Mas? Silakan dilanjut. Ini harmoni tadi itu, harmoni.
Itu harmoni. Ya, nah ada mantra-mantra yang harmoninya pas, ada yang kurang. Makanya Hmm. mantra itu atau bahkan doa itu juga bisa jadi mantra. Ketika itu doa kita ucapkan setiap hari, apalagi bersajak, dia akan membentuk suatu kekuatan. Nah, kata-kata itu, kadang kata-kata misalnya berhasil sama sukses kan sama-sama maknanya sama. Nah, itu kadang Tuh. dalam susunan kata tertentu lebih tepat kita ngomong berhasil, dalam susunan kata tertentu kalimat tertentu lebih lebih harmoni mengatakan kata sukses. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus Hmm. sering-sering mengamati efek dari doa yang kita ucapkan. Maka dari Hmm. itu ada doa-doa tertentu yang sudah terbukti dari zaman dulu itu pas vibrasi dan harmoninya. Ibarat lagu, lagu itu susunan notnya sudah pas, iramanya Hmm. pas, ketukannya pas, Ya. nadanya pas. Maka dari itulah banyak orang berburu, entah itu ke paranormal, entah itu ke pemuka agama, kiai, pendeta atau apapun, atau biksu atau apapun juga, untuk mencari Hmm. doa-doa rahasia. Karena kan ada kan yang seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya Ya. apa namanya, tidak hanya karena alasan mistis semata, karena mencari doa yang frekuensi, vibrasi dan harmoninya pas itu nggak gampang gitu. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Dan kalau sesuatu doa sudah berhasil, pernah berhasil menghasilkan sesuatu efek, dia sudah menjadi Hmm. kesadaran kolektif di semesta. Apapun yang pernah ada di alam semesta, dia terekam di Hmm. angkasa. Kalau Iya. bahasa terkenalnya Akashic Record itu. Nah, Oke. karena adanya Akashic Record itu, terjadilah yang namanya collective consciousness, kesadaran kolektif itu disimpan di situ. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita baca suatu mantra, kita akan terkoneksi dengan itu. Apalagi kalau mantra itu atau doa itu sudah pas, udah enak sekali. Kita nggak usah membangun sebuah kesadaran kolektif atau apa, karena itu sudah ada. Kita tinggal pakai aja. Gitu. Iya, oke, siap, siap. Oke, Ibaratnya kita mudah-mudahan mau bisa. mandi, kita sudah mengkondisikan penampungan air, gitu. Sip, sip, sip. Atau kita Jadi pakai sungai yang luas aja, udah ada airnya di situ, kita kak repot-repot lagi, gitu. betul, betul, betul. Jadi Iya. ada pesannya Ada tadi mantra untuk itu ada atau doa itu ada. betul, betul, Atau betul. minimal Jadi semacam afirmasi yang baku. oke, siap, siap. Jadi memang itu Bukannya ada bukannya dan nggak bisa bikin sendiri, bisa, tapi mm-mm. ibarat resep masakan itu belum tentu pas gitu. Gitu Iya, aja iya, gitu. iya. Masih coba ya kalau bikin sendiri ya. Oke, Bisa ya coba-coba betul. dulu kan, trial error pasti. Error, betul, betul. Oke, untuk Kurnia Care mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Hmm. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach Mas Dodi dari Pijarotin. Mas Dodi, bagaimana cara mengaktifkan energi positif sehingga harapan bisa tercapai? Jadi mengaksesnya. Ini Ya belum kalau bicara cara tentang yang secara umum ya tanpa belajar apapun, ya kita biasakan fokus kepada hal-hal yang positif sampai ya. level perasaan. Nah ini kuncinya. Karena apa yang sampai di level perasaan akan menjadi getaran hati kita untuk memancar ke lapisan tubuh magnet pertama dan medan energi kita. Nah, nanti dari medan energi kita ini akan menyesuaikan diri dengan suatu frekuensi di semesta. Hmm. Kalau vibrasi yang kita pancarkan bagus, medan energi yang kita bentuk bagus, maka kita akan terhubung dengan frekuensi semesta yang juga bagus. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kita fokus pada apa yang kita impikan, yang kita inginkan, dan kita konsisten di situ. Insya Allah cepat atau lambat, dengan izin Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Tapi tetap harus Ya, disertai tindakan gitu. Karena itu disertai. cuma energi itu cuma membantu supaya Hmm. terjadi gitu. Ya, 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 ya. Iya. Ibaratnya misalnya Makanya, kita menarik energi cinta untuk memikat seseorang gitu. ya, ya, Hawa ya. cintanya sudah ada, atmosfernya sudah ada. Ya harus berani tanya gitu. Malam minggu kemana? Ada acara ya? Ya jalan-jalan. Nah, misalnya harus gitu loh. Betul, betul. Uh, karena jangan sampai ntar ngarepin tiba-tiba ada yang nyamperin gitu ya. Walaupun kalau sudah kuat banget bisa itu. Bisa juga bisa terjadi ya. Bisa. Oke, Cuma kan siap.
apa lebih gini. Jadi gini, kan atmosfer energinya sudah energi cinta tuh. Misalnya nih ya, Mm-mm. medan energinya udah atmosfernya cinta. Ketika seseorang ngajak itu kemungkinan oke-nya akan tinggi karena orang yang diajak sedang di dalam atmosfer itu juga gitu. Betul, betul, betul. Ya, ya. Cuma ya itu tadi kalau nggak ngomong atau nggak ngajak belum tentu kan. Jadinya cuma Betul. hai saja terus akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya sih itu. Iya, iya. Ini sama juga dengan bisnis dengan apapun. Jadi apa energi itu ibaratnya membantu suasananya mendukung gitu. Yes, setuju, setuju. Nah, dan Nah, suasana itu penting banget karena suasana itu memengaruhi state of mind atau pikiran dan perasaan seseorang gitu. betul, betul. Setuju Nah, sih. itu. Jadi intinya sebenarnya kalau dalam mempengaruhi orang lain, magnetisme itu berfungsi sebagai mengkondisikan atmosfer yang cocok dengan suasana hati seseorang. Jadi membangun state of mind yang pas itu. Betul, betul. Ya. Jadi ternyata manfaat dari magnetisme ini bicara tentang mengelola energi diri, terus kemudian kita juga memilih-milih energi apa yang ingin kita serap. Manfaatnya salah satunya bicara tentang persuasive communication, ya, terus Oh kemudian iya, bisa ke itu sangat cinta itu kalau juga. saya Nah, gitu ya. Oke, oke. sangat banget itu. Itu saya rasakan banget dari zaman Iya, dulu saya iya, rasakan. iya, 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 iya. Iya, Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas Dodi. Terima iya, kasih tadi Mbak Tija Rotin, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Mas Dodi. Nah, berikutnya aliran dari Nadia iya. Lailatul Qadar. Aliran Mm-mm. energi magnetik bisa berdampak buruk. Kayaknya tadi udah sempat dibahas secara sepintas ya Ya sedikit ya. bisa buruk kalau kita pikirannya negatif, perasaan kita Iya, negatif. Nah, kalau kita tanpa sengaja negatif gimana? Kita harus niatkan stop, bukan itu yang saya inginkan. Saya batalkan semua pernyataan dan pemikiran-pemikiran negatif saya. Biarlah hanya hal-hal baik yang terjadi pada saya. Itu untuk ngerubahnya gitu. Jadi kalau kita biarin aja ya bisa. Magnetik ini kan apa? Yang namanya energi magnetik ini kan hukum semesta kan. Dia tunduk di dalam hukum yes. semesta. Di mana hukum semesta itu netral, bisa tambah buruk, bisa tambah baik. Itu netral dia, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Iya, Dan kita bisa mengarahkan itu dengan pikiran kita. Tapi ada setuju. cara lain ya, kalau misalnya kita udah belajar magnetisme secara detail, selain mengubah pikiran kita memang ada teknik untuk mengubah energinya di sekitar kita juga. Yes. Cuma karena ini secara umum, yang maksudnya kita nggak belajar apa-apa, ya kita harus menjaga pikiran dan perasaan kita, itu aja. Gitu. Oke. Siap, siap. Mohon bersabar teman-teman, ini kita masih di sesi pengenalan dulu ya. Next time mungkin nanti kita bisa ngundang lagi Mas Dodi untuk bahas lebih dalam tentang Japanisme. Ternyata antusias teman-teman luar biasa ya, sampai dengan jelang akhir sesi kita hari ini masih ada yang standby 25 orang ya yang ngikutin terus bicara tentang energi. Jadi ternyata energi ini sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang ya mistis, memang mistis, tapi mistis yang bisa diungkapkan dengan data, dengan fakta-fakta ya Mas ya. Bahkan sampai orang dari luar negeri juga mau belajar tentang hal Iya, ini ya Mas ya. iya, karena mereka merasakan. Jadi mereka pada dasarnya malah orang yang sangat aware dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tapi mereka nggak bisa menjelaskan itu apa. Betul, Tapi betul. saya memang mengamati di barat itu memang kesadaran energi malah lebih tinggi daripada masyarakat di sini. Contoh Yes. sederhananya, kalau saya ngelihat entertainment barat ya, mereka misalnya komentator tentang seorang artis misalnya. Mereka sering banget bilang, saya itu ingat banget kalau misalnya acara-acara seperti itu, saya suka energinya orang itu, saya suka performanya, energinya. Selalu mereka mengatakan energi. Dan waktu itu saya sering berpikir, apakah energi yang dimaksud mereka itu sama ya dengan orang timur menyebut energi? Ternyata sama gitu. Mereka memang mengatakan energi itu ya energi gitu. Saya suka energinya. Saya suka misalnya, oh ini apa mereka melakukan buat film apa misalnya. Oh saya wah keren banget tuh film itu waktu kita bikin kita merasakan energinya itu benar-benar bagus. Nah di situ artinya di barat itu punya kesadaran yang tinggi akan apa yang dinamakan dengan energi. Sampai ada positive vibe, positive Yes, vibration atau betul. apa itu karena mereka punya kesadaran itu. Kesadaran itu ya. Oke. Iya.
Dan menarik, saya kulik-kulik juga tentang jurnal ilmiah yang orang-orang yang meneliti tentang antara hubungan energi dengan kesehatan, itu ternyata Iya. lumayan banyak juga ya, yang akhirnya Oh iya, para tinggi dokter-dokter juga sekali. menyadari hal itu ya. Banyak yang mulai Oke. menyadari sekarang kan, banyak juga dokter yang belajar Javanese magnetism juga banyak. Iya. Oke. Ya, ya, Bahkan ya. pernah diteliti sama seorang dokter bedah, seseorang Yes. apa yang terjadi di gelombang otak seseorang ketika mereka termagnetis gitu ya. Ternyata alat yang untuk ngukur itu ada, nanti bisa bisa dicek deh. Saya nanti Ya, masukin di Instagram saya. Ternyata ya. dicek itu jadi datar, ininya gelombang otaknya jadi datar. Jadi apa, alatnya Oke. nggak bisa mendeteksi ketika termagnetis itu. Artinya ada Siap. fenomena yang benar-benar terjadi, listrik di otaknya ada yang berubah gitu. Oke. Good ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari eh, Bartolomeus Dimas gitu ya. Iya. Mas, jadi menggunakan energi magnetik apakah berhubungan dengan membuka indera keenam? Waduh, ini pertanyaannya udah level lanjut. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya, Iya karena ya, ketika kita bisa, indera itu kan ada 5 kan. Indera betul betul. penciuman, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Pengecapan, rasa. Nah, itu kan 5. Nah, ini masuk ke kinestetik juga. Bagi sebagian orang masuk ke mata, bagi sebagian orang telinga. Itu kan berarti kalau kita bisa merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak dirasakan secara fisik, itu sebenarnya udah meningkat inderanya. Betul. Ya, kalau misalnya ketambahan penglihatan atau pendengaran juga, ya bisa jadi ke indera ke-7 sampai 8. Jadi ada 3 indera Yes. tambahan sebenarnya. Kalau saya sendiri sih sampai mentok tuh, maksudnya yang terlatih banget sampai 6 itu. Tapi ada beberapa orang yang sangat berbakat, bahkan mereka lihat, misalnya saya narik energi gitu, ada yang melihat cahayanya, itu ada yang bisa melihat gitu. Iya Dan iya itu iya. ada beberapa orang yang bilangnya sama, oh saya lihat cahaya biru gitu. Terus orang lain juga bilang itu biru gitu. Bahkan saya sendiri malah nggak lihat, tapi saya merasakan ketika saya narik gitu. Betul Gitu. betul Berarti betul dia ada ya ya. indera lain lagi gitu kan. Ya, cuma biasanya nggak semuanya. Jadi ada indera perasa sama indera penglihatan. Ada juga yang indera perasa sama indera apa namanya, pendengaran gitu. Mendengar sesuatu yang tidak sebenarnya tidak terdengar. Tapi biasanya Yes. jarang yang dua-duanya. Biasanya salah satunya atau dua diantaranya aja. Nggak sampai 3 gitu. Oke. Siap siap. Oke, ini keren banget materinya. Sampai kita nggak bisa masuk ke bagian yang sesi how-nya, tapi nggak apa-apa. Next time mungkin Mas Ya Dodi sebenarnya saya jangan udah bosan juga kalau kita nge-share nge-share how-nya kan tadi kan. sudah How sampai juga yang di how. secara Jadi umum ya. secara umum ya. Oke, mudah-mudahan tadi terjawab ya semua pertanyaan teman-teman. Nggak kerasa nih Mas Dodi, Iya. kita sudah hampir 1 jam Oh ya. ngobrol-ngobrol live IG malam hari ini. Dan kalau boleh tahu nih Mas, mungkin pasti teman-teman juga penasaran dan ada juga yang Hmm, ingin ikutan nih, kalau misalnya hmm. ada pelatihan Javanisme di Indonesia, ada nggak sih Mas pelatihannya, apa hanya Ada. di luar negeri? Di Indonesia rutin kok. Ini cuma karena pandemi aja ini, yang April juga Mm, tertunda. Ada beberapa peserta udah Oke. daftar, akhirnya terpaksa Mm, kita tunda. Insya oke. Allah mungkin awal Agustus. Awal Agustus ya. Cuma saya Oke. belum belum pastikan pastikan tanggalnya, tapi secepat saya punya tanggalnya, saya akan informasikan di Instagram saya. Oke, jadi silakan teman-teman Iya. nanti di follow, follow magis.dodi ya. Ya, nanti ada juga kan di story, nanti kita akan infokan IG-nya Mas Dodi. Nanti silakan nanti di DM aja kalau misalnya memang ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan lebih detail. Tapi yang jelas bicara tentang energi, sekali lagi teman-teman, ini sesuatu yang ilmiah gitu ya, sesuatu yang ilmiah, karena ada orang yang kayaknya anti banget nih bicara tentang energi gitu Iya, dan ya, yang perlu karena diketahui adalah energi itu bagian dari diri kita. itu dia. Dan Oke. kita percaya atau nggak percaya sama energi, energi itu dampaknya Mm-mm. besar banget sama kita. Gini aja deh, kalau kita lagi bahagia, kita akan ngerasakan di atmosfer, di Betul. wajah kita, sekitar Yes. kita. Ataupun Ah, kalau lagi kurang bahagia juga kita terasa. Contoh sederhana oke. lainnya, kalau kita tiba-tiba merasa risih, kayaknya ada yang ngeliatin saya deh dari belakang. Ah, nah, Nah, betul itu betul betul. benar-benar tuh, itu benar-benar indera keenam itu.
Apa yang membuat kita merasakan orang yang ngeliatin kita dari belakang, sedangkan kita ngeliatnya ke depan? Secara indera yang 5 itu kita nggak rasa sebenarnya. Tetapi orang yang sedang melihat kita, ada hukum energinya. Energi mengikuti pikiran. Yes. Nah, energinya orang itu karena dan kemana atensi diberikan, energi itu akan mengalir. Nah, orang yang lagi ngeliatin kita, dia tanpa sengaja memberikan atensi ke kita ataupun dengan sengaja. Dan sebagai konsekuensi dan akibatnya adalah energi dia mengalir ke kita. Makanya kita terasa. Betul banget. Dan akhirnya kita ngelihat kayaknya